Nah, untuk tur selanjutnya kita mengunjungi kawasan Gunung Uhud. Nah, ini merupakan salah satu gunung yang cukup atau memiliki nilai sejarah penting ya, khususnya kepada umat beragama Islam. Nah, jadi di depan kita inilah kawasan Gunung Uhud. Nah, jadi di sini kita lihat ini banyak sekali merpati di kawasan Gunung Uhud ini. Nah, ada juga yang menjual satu di Marial. 20.000. Oh, makanan burung. Dia menjual makanan burung. Biar dikasih makan, harganya 5 rial. Wah. Wah, ada ribuan ekor burung merpati di sini. Nah, ini ada juga. Udah, Bu. Udah. Nah, ada juga yang memberikan sumbangan air mineral. Luar biasa ya, banyak di sini yang memberikan sumbangan-sumbangan secara ikhlas. Nah, dan mereka senang ya kalau ada yang mau menerima. Nah, ini dia. Salam, kita siang ini ada di Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud ini Bapak Ibu dari ujung yang sini sampai ujung sana. Ini Jabal Uhud. Dan yang depannya ini adalah Jabal Rumat atau Gunung Pemanah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di belakang Bapak Ibu kota Madinah ini gunungnya cenderung menyambung. Oh iya ya. Ya. Kecuali Gunung Uhud ini. Gunung Uhud ini kalau dalam bahasa Arab artinya satu, ahad Bapak Ibu. Ahad satu, jadi Gunung Uhud ini hanya satu dan putus, tidak ada gunung yang lain. Dan Gunung Uhud ini juga salah satu gunung yang ada di surganya. Dan Gunung Uhud juga sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Dan ketika itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang berada di atas Gunung Uhud, Bapak Ibu. Ketika di atas Gunung Uhud, maka Gunung Uhud berguncang dan salah satu sahabat mengatakan, wahai Gunung Uhud, di atas ini ada Rasulullah dan sahabatnya. Dan Gunung Uhud itu seketika diam Bapak Ibu. Dan ketika itu Nabi kita Nabi Muhammad saat peperangan Uhud Bapak Ibu datangnya dari arah sana Bapak Ibu. Datang dari arah sana. Dari arah sana ini Masjid Nabawi atau saat itu kota Madinah yang masih cangkupannya cukup kecil Bapak Ibu. Dan datang juga kaum kafir Quraisy dari arah sana Bapak Ibu. Tadi pilihannya dua, untuk perang di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah. Di dalam kota Madinah maksudnya adalah setelah Gunung Uhud. Jadi setelah Gunung Uhud itu langsung berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi. Ketika kalah di sana Bapak Ibu, maka langsung habis Masjid Nabawi dan kota yang sudah dibangun oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka pilihannya jatuh untuk perang di luar kota Madinah atau di luar Jabal Uhud. Dan saat peperangan Bapak Ibu 3.000 orang yang mana 200-nya itu sudah menjadi pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan pasukan kuda ini berada di sebelah sana Bapak Ibu, nanti datangnya dari arah samping Gunung Pemanah. Dan ketika itu pasukan kafir Quraisy datang dari arah sana Bapak Ibu, dan pasukan kaum muslimin datang dari arah sana. 50 orang di atas Gunung Pemanah dan sisanya 650 di bawah. Ketika peperangan terjadi Bapak Ibu, kaum kafir Quraisy itu banyak bawa bendera perang, yang mana bendera perang saat itu menjadikan simbol ketika kekalahan dan kemenangan ketika perang. Jadi ketika jatuhnya bendera, maka peperangan dianggap kalah. Dan saat itu kaum kafir Quraisy membawa banyak bendera. Dan mulai peperangan Bapak Ibu, kaum muslimin menang, sehingga kaum muslimin mengejar kaum kafir Quraisy ke arah Mekah. Ketika mengejar kafir Quraisy ke arah Mekah, para bendera kaum kafir Quraisy sudah mulai jatuh Bapak Ibu. Dan harta rampasan dan ghanimah ini mulai berjatuhan di sekitar sini Bapak Ibu. Dan pasukan yang di atas saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak
untuk tidak turun, apapun yang terjadi, kekalahan atau kemenangan, untuk tidak turun. Tapi saat itu Abdullah bin Jubair, beberapa pasukan Abdullah bin Jubair mulai turun hingga hanya beberapa yang tertinggal. Dan ketika tertinggal Bapak Ibu mulai mengambil harta gonimah atau harta rampasannya, datanglah Khalid bin Walid dari arah yang belakang. Ketika dari arah belakang ke sini mulai mengangkat benderanya kaum kafir Quraisy, maka yang sebelah sana melihat, maka datang lagi Bapak Ibu. Datang sehingga kaum muslimin terhimpit atau kegencet dan naiklah ke atas bukit. Beberapa ada yang naik ke atas bukit dan Rasulullah SAW naik ke atas bukit. Dan saat bukit itu juga sudah dipersiapkan Bapak Ibu, jebakan oleh salah satu orang munafik yang dulunya tinggal di kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Dia ini yang digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin kota Madinah. Tapi datangnya Rasulullah SAW, Rasulullah yang menjadi pemimpin Madinah. Maka saat itu mereka membuat jebakan untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad, naik ke atas bukit Bapak Ibu, dan jatuhlah sehingga robek juga pipi dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Dan baginda Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit dan dilindungi oleh Tolha Bapak Ibu. Muhammad yaitu Hamzah. Dan di situ kuburan dari para syuhada Uhud dan paman dari Nabi kita Nabi Muhammad. Dan ketika syuhada Uhud, sempat Bapak Ibu dulu ada banjir yang melanda di Uhud ini. Ketika banjir, keluarlah mayatnya, dan mayat ini masih berdarah dan masih utuh. Dan ketika dimakamkan di tempat lain, sempat berguncang juga Gunung Uhud dan dikembalikan, maka Gunung Uhudnya berhenti. Dan begitulah Bapak Ibu sedikit cerita tentang perang Uhud. Dan setelah kekalahan itu Bapak Ibu, satu hari setelah kekalahan, pagi subuhnya Rasulullah memerintahkan untuk orang-orang yang khusus ikut perang Uhud dalam keadaan berdarah-darah untuk menyerang kembali kaum kafir Quraisy. Dan saat itu kaum kafir Quraisy tidak meladeni pasukan kaum muslimin karena yang dilihat orang yang sudah berdarah-darah dan dianggap ingin mencari mati syahid saja. Maka kaum kafir Quraisy tidak meladeni dan melanjutkan pepulangannya ke Mekah. Dan disitulah perang itu untuk mengangkat mental para kaum muslimin dan para pejuang-pejuang kaum muslimin. सामने बच्चा मकबरा उधर एक साहब ये आज खड़ा तो रुक रहे थे भगवान इंशाल्लाह तस्बीह 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 और यार तस्बीह तस्बीह مسك الحجر الاسود مسك المدينه مسك الحجر الاسود مسك المدينه ibu-ibunya besok pagi
sedikit cerita tentang sahabat Nabi yang paling kaya, yang paling dermawan, tamu Rasulullah SAW. Insya Allah nantinya kita akan membuat bagaimana tamu Rasulullah. Insya Allah nanti untuk listnya akan di grup. Untuk harganya itu 50 real atau 200.000 dalam rupiah. Apalagi ibadah-ibadah yang menurut Bapak Ibu